Gimana sih bobot penilaian yang akan kita dapatkan ketika kita sudah mengupload RPL pada lapor diri di PPG Daljab tahun 2025 ini? Nah, simak videonya sampai akhir ya. Jangan lupa untuk subscribe, kemudian like dan share video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini saya akan membagikan bagaimana sih rubrik penilaian rekognisi pengalaman lampau atau pembelajaran lampau ya di program studi pendidikan profesi guru dalam jabatan. Ini yang dari Kemenag ya. Nah, jadi di Kemenag ini kita kan harus mengupload dokumen-dokumen ya yang nanti menjadi syarat untuk RPL. Nah, inilah penilaiannya. Kita lihat ya. Yang pertama dari sisi pedagogik ya. Mata kuliahnya adalah pengembangan kompetensi pedagogik. Ya, di sini kita bisa melihat dari ketersediaan dokumen surat keputusan atau surat tugas. Ya. Jadi, kalau Bapak Ibu tersedia dokumen surat keputusan atau surat tugas mengajar ini yang diakui lebih atau sama dengan 6 tahun atau 12 semester, maka ketika Bapak Ibu menguploadnya akan mendapatkan bobot poinnya 4 ya. Ini jadi kalau nilainya 85 sampai 100 gitu. Kita kurangi lagi, kalau tahun studinya ada 5 ya, berarti Bapak Ibu 5 tahun atau 10 sampai 11 semester untuk SK-nya. Berarti Bapak Ibu dapat bobotnya 3,75 ya, atau skornya itu 80 sampai 84. Nah, mundur lagi, kalau misalkan hanya 4 tahun atau 8 sampai 9 semester, berarti bobotnya hanya 3,5 dan nilainya atau skornya hanya 75 sampai 79 saja. Ya, begitu seterusnya. Kalau 3 tahun berarti mundur lagi, bobotnya 3,25 dan skornya 70 sampai 74. Ya, kalau 2 tahun ya atau 4 sampai 5 semester berarti bobotnya hanya 3 dan skornya adalah 65 sampai 69. Ya, kalau 1 tahun atau misalkan 3 semester ya itu 2,75 dan 60 sampai 64. Ini skornya untuk SK mengajar. Jadi kalau Bapak Ibu mau mendapatkan skor yang maksimal, berarti harus dimaksimalkan ya. Kecuali kalau memang Bapak Ibu hanya misalkan mengajarnya baru sebentar, 2 atau 3 tahun, ya silahkan. Berarti disesuaikan saja dengan lama mengajar Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, di sini adalah penyusunan perangkat pembelajaran ya. Ini sama dengan 6 SKS ya. Di sini di deskripsinya tersedia perangkat pembelajaran mulai dari RPP, materi ajar, LKPD, alat peraga atau media pembelajaran, instrumen penilaian di tiap semester ya, sebanyak 16 dokumen atau selama 12 semester ya, itu nanti bobot poinnya 4 ya, dan mendapatkan skor 85 sampai 100. Itu kalau misalkan lama mengajarnya 6 tahun ya dan bisa dimaksimalkan. Nah, tapi kalau kurang dari 16 dokumen ya selama 12 semester ini ya atau 10 sampai 11 semester saja, maka bobot poinnya adalah 3,75 dan skornya 80 sampai 84. Ya, begitu seterusnya ya, berkurang. Jika dokumennya hanya 8 sampai 9 semester saja, berarti bobotnya 3,5 dan skornya 75 sampai 79. Ya, kalau misalkan 6 sampai 7 semester saja, berarti bobot poinnya 3,25 dan skornya 70 sampai 74. Ya, jika 4 sampai 5 semester, berarti bobotnya 3 dan skornya 65 sampai 69. Ya, dan kalau kurang dari 3 semester, ya bobotnya mendapat 2,75 atau skornya 60 sampai 64 saja. Nah, ini ya sekali lagi, jadi kalau mau maksimal berarti harus terpenuhi nih ya dokumen-dokumennya kalau mau dimaksimalkan. Nah, selanjutnya ini kategori profesional ya. Kalau dari segi profesional, di sini ada mata kuliah pengembangan kompetensi profesional. Di sini apa yang dimintanya yaitu tersedia dokumen sertifikat, piagam atau surat keterangan mengikuti kegiatan dari KKG, MGMP atau forum sejenis lainnya ya. Itu misalnya lebih dari 5 kali dalam 1 semester, itu dapat bobotnya ya itu 4, sedangkan skornya 85 sampai 100. Nah, di sini ada juga ya, masing-masing kalau lebih dari 2 JP per kegiatan selama 12 semester. Jadi
selama 12 semester itu selama satu semesternya 5 kali, dan masing-masingnya itu 2 JP per kegiatan selama 12 semester ini, jadi mendapatkan bobot yang maksimal ya. Tapi kalau kurang dari itu ya, ini Bapak Ibu silahkan boleh di screenshot ya. Maaf. Nah, ini jadi kurang dari 5 kali dalam satu semester ya. Kemudian dalam 2 semester ya, atau 10 sampai 11 semester saja ya, kurang dari 12 semester, maka mendapatkan bobot poinnya 3,75 dan skornya 80 sampai 84. Ya, begitu seterusnya ya. Ini untuk yang 8 sampai 9 semester saja ya, dan bobotnya dapat 3,5, skornya 75 sampai 79. Kemudian kalau hanya tersedia 6 sampai 7 semester saja, berarti bobotnya 3,25 dan skornya 70 sampai 74. Kalau 4 sampai 5 semester saja, berarti bobot poinnya 3 dan skornya 65 sampai 69. Begitu juga kalau kurang dari 3 semester, maka bobot poinnya 2,75 dan skornya mendapatkan 60 sampai 64 saja. Ya. Nah, itu untuk pengembangan kompetensi profesional. Kemudian selanjutnya, ini yang nomor 4, ada pengelolaan administrasi pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu harus mengisi dokumen pengelolaan administrasi pembelajaran yang ditandatangani oleh kepala sekolah ya. Di sini surat keterangannya dari kepala sekolah ya, itu tentang administrasi pembelajaran, administrasi nilai, kemudian ada administrasi peserta didik ya, administrasi kegiatan ekskul dalam satu semester selama 12 semester, maka mendapatkan bobot poinnya 4 dan skornya 85 sampai 100 ya. Tapi di sini untuk tahun studinya hanya 5 ya, berarti bobotnya 3,75 dan skornya 80 sampai 84 saja ya. Itu untuk 10 sampai 11 semester. Kalau 8 sampai 9 semester berarti ya, Bapak Ibu akan mendapatkan bobotnya 3,5 ya, dan skornya 75 sampai 79. Kalau 6 sampai 7 semester saja berarti 3,25 dan bobot skornya 70 sampai 74 saja. Kalau 4 sampai 5 semester ya, berarti dapat poinnya 3 bobotnya dan skornya 65 sampai 69. Dan terakhir, kalau 3 semester atau kurang ya, maka mendapatkan bobot 2,75 ya, dan skornya 60 sampai 64. Nah, itu untuk pengelolaan administrasi pembelajaran ya. Jadi silakan dimaksimalkan untuk pengelolaan administrasi pembelajarannya ini. Dan yang terakhir adalah inovasi pembelajaran ya. Di sini Bapak Ibu diminta untuk tersedia dokumen atau salah satu dari surat keterangan ini. Misalnya membuat modul, membuat pedoman praktikum, PTK, video pembelajaran ya, misalkan lebih dari 6 tahun ya. Di sini dibuktikan dengan surat keterangan juga ya. Nah, itu sama, bobotnya 4 ya, skornya 85 sampai 100. Ya, kalau misalkan hanya 5 tahun ya, berarti ini bobotnya dan juga ini skornya. Kemudian kalau 4 tahun, nah ini skor dan bobotnya. Kalau 3 tahun, ini bobot dan skornya. Kemudian kalau 2 tahun, ini skor dan bobotnya. Kemudian kalau 1 tahun saja, berarti ini skor dan bobotnya ya. Ini adalah hasil Asosiasi Prodi PPG yang diputuskan di Yogyakarta tanggal 22 Juli 2022 dan sekarang masih digunakan ya. Ini dari tim LMS Kemenag Republik Indonesia ya. Nah, itu Bapak Ibu bobot nilai yang akan bisa Bapak Ibu dapatkan ya jika mengirimkan dokumen-dokumen RPL yang sudah menjadi syarat dari lapor diri PPG Daljab 2025 ya. Saya doakan semoga Bapak Ibu semuanya bisa mendapatkan hasil yang maksimal ya dari rubrik penilaian ini ya, dari RPL ini Bapak Ibu bisa mendapatkan hasil yang baik sehingga nanti bisa mendapatkan nilai tertinggi dan juga lulus dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa disampaikan. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini ya. Kalau mau gabung di Telegram Sahabat Guru PAI, silahkan linknya saya sematkan di deskripsi atau Bapak Ibu bisa lihat di profil saya
Di situ ada link.id/Nazhar Farizi ya, silahkan klik, kemudian scroll ke bawah ya. Tapi sebelumnya di situ juga ada perangkat ajar yang bisa Bapak Ibu gunakan ya untuk menginput data atau mengupload dokumen di RPL lapor diri PPG Daljab 2025 ya. Silahkan kalau mau gabung juga di scroll lagi ke bawah. Nah, di situ ada link untuk masuk ke Telegram Sahabat Guru PAI. Saya tunggu ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.